Oke, sebelum Ibu mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita doa sama-sama. Boleh ketua kelasnya dipimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita mulai pelajaran, adalah kita berdoa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum memulai pelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Masal, Hadir. Ruslan, Hadir. Irma, Hadir. Yani, Hadir. Miss Gunaci. Baik, pada pertemuan kali ini materi yang akan kita bahas itu adalah toharoh. Yang pertama itu pengertian toharoh. Toharoh secara bahasa artinya itu bersih dan bersuci dari segala kotoran, baik yang nyata seperti najis maupun yang tidak nyata seperti aib. Secara syarah, toharoh itu berarti suci dari hadas kecil maupun besar. Dan ada dua yang menjadi objek toharoh. Yang pertama itu hadas dan yang kedua itu najis. Suci dari hadas itu kita dapat dengan mandi, berwudu ataupun tayamum. Sedangkan suci dari najis kita dapat membersihkan najis yang ada pada tubuh dan pakaian kita. Islam menempatkan masalah toharoh ini sebagai suatu masalah yang penting, gak bisa dianggap remeh. Karena toharoh itu merupakan syarat sahnya ibadah seseorang. Jadi ibadah itu harus dibangun atas dasar toharoh. Sebelum kita beribadah itu, kita harus pastikan itu kita bersih dari hadas maupun najis. Nah, kalau misalnya kita belum bersih dari hadas maupun najis, maka ibadah itu nggak sah dan konsekuensinya nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara garis besar, toharoh dapat dilakukan dengan 4 cara. Yang pertama itu membersihkan diri dari najis, hadas, dan kelebihan-kelebihan yang ada pada tubuh kita. Yang kedua, membersihkan diri dari dosa-dosa. Yang ketiga, membersihkan hati dari perilaku tercela. Dan yang keempat itu membersihkan hati dari yang selain bukan Allah. Adapun toharoh dalam ilmu fikih itu, yang pertama menghilangkan najis, yang kedua berwudu, yang ketiga tayamum, dan yang keempat itu mandi. Selanjutnya ada macam-macam toharoh. Yang pertama itu toharoh ma'nawiyah. Toharoh ma'nawiyah itu merupakan bersuci secara rohani. Jadi kita itu membersihkan diri kita dari penyakit hati seperti iri, dengki, syirik, dan yang lainnya. Dan yang kedua itu toharoh hissiyah. Toharoh hissiyah ini itu bersuci jasmani atau membersihkan bagian tubuh kita dari hadas maupun najis. Dan cara membersihkannya itu bisa dengan wudu, tayamum, dan mandi. Oke, setelah Ibu menjelaskan materi, sekarang Ibu ingin kalian membagi ke dalam 3 kelompok untuk diskusi. Boleh berhitung dari sebelah sini. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ini kelompok 3 di belakang. Oke, baik, sekarang untuk kelompok 1, Ibu minta kalian nanti ngejelasin tentang pengertian toharoh. Buat kelompok 2, kalian ngejelasin tentang macam-macam dan pembagian air untuk bersuci. Kelompok 3 itu tentang macam-macam toharoh. Sekarang kelompok 1 coba jelasin apa itu pengertian dari toharoh. Siapa yang mau jelasin? Saya, Bu. Boleh. Toharoh menurut bahasa ialah bersih dan tersuci dari segala kotoran, baik yang nyata seperti najis maupun yang tidak nyata seperti aib. Menurut syarah, toharoh berarti suci dari hadas besar dan hadas kecil. Ada 2 hal yang menjadi objek toharoh, yaitu hadas baik hadas kecil maupun besar dan najis. Dari sini kita pun mengenal istilah bersuci dari hadas dan bersuci dari najis. Suci dari hadis ialah dengan mengerjakan wudu, mandi, dan tayamum. Sedangkan suci dari najis ialah menghilangkan najis yang ada di badan, tempat, dan pakaian. Oke, sekarang kelompok 2, siapa yang mau ngejelasin tentang macam-macam dan pembagian air? Hadir, Bu. Boleh, Farid. Jadi macam-macam air. Air dapat dipakai bersuci, ialah air yang bersih atau dan mensucikan, yaitu air yang turun dari langit atau keluar dari bumi yang belum dipakai untuk bersuci. Nah, air yang dapat dipergunakan untuk bersuci itu ada 7 macam. Yang pertama itu air hujan, yang kedua itu air sungai, yang ketiga air laut, yang keempat air embun, dan seterusnya air dari mata air sumur, dan air salju. Nah,
Sekarang yang baca asal. Penjelasan terkait air. Air itu ada yang namanya air mutlak. Air mutlak itu air dijelaskan bahwa air yang suci dan mensucikan. Lalu yang kedua air musyammas, air yang suci dan dapat mensucikan tetapi makruh digunakan. Lalu air mustamal atau air suci tetapi tidak dapat mensucikan. Lalu yang keempat air mutanajis, air yang najis dan tidak dapat mensucikan. Oke, selanjutnya kelompok 3. Siapa yang mau menjelaskan tentang macam-macam taharah? Boleh, Raffi. Yang pertama, taharah manawiyah. Taharah manawiyah merupakan bersuci secara rohani dengan membersihkan segala penyakit hati seperti ria, iri, dengki atau hal lainnya. Yang kedua, taharah hisiyah. Sementara taharah hisiyah adalah bersuci jasmani atau membersihkan bagian tubuh dari sesuatu yang terkena najis maupun hadas kecil dan hadas besar. Untuk membersihkan diri, membersihkan dari najis dan hadas ini bisa dilakukan dengan menggunakan air seperti berwudu, mandi wajib, serta tayamum bila dalam kondisi tidak ada air. Oke, untuk kesimpulan pertemuan pada hari ini, toharoh merupakan bersih dan bersuci dari segala kotoran, bisa dengan berwudu, mandi wajib, tayamum dan membersihkan najis. Serta toharoh merupakan syarat sahnya kita melakukan ibadah. Mungkin cukup sekian materi hari ini, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.